Teman-teman sekalian, buat kalian yang ngelihat bahwa kayaknya FB Ads itu enak, saya bilang dengan jujur dari hati yang paling dalam bahwa Facebook Ads itu susah. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha, dan pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari seorang yang menghubungi saya tadi pagi. Intinya dia bilang begini teman-teman, dia sudah menjalankan Facebook Ads ya kan, dan posisi dia sekarang dia lagi bekerja dengan gaji yang lumayan. Gajinya itu saya nggak mau sebutin nominal pastinya berapa, tapi di atas 5 juta ya, di atas 5 juta setiap bulan. Lalu dia bilang kalau misalkan saya resign lalu fokus di Facebook Ads, bisa nggak ya kalau saya mendapatkan sekitar 5 juta, minimal sekitar 5 juta itu sesuai dengan gajinya gitu ya. Karena waktu itu Bang Syaiha bilang, kata dia gitu. Karena Bang Syaiha sering bilang kalau mau berbisnis, mau menggunakan Facebook Ads, kalau mau dapat banyak ya berarti harus fokus gitu. Nah, dia di ujungnya bertanya apakah saya harus resign ya. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu ya. Yang pertama adalah kalau mau dapat banyak, teman-teman memang harus fokus. Tapi fokus itu bukan berarti kita tidak mengerjakan hal yang lain ya. Jadi fokus itu bukan berarti kita satu saja yang kita kerjain, tidak. Saya fokus di bisnis online, iya. Tapi saya juga ngebangun channel YouTube saya, podcast ini misalkan, atau video-video yang lain. Ya, jadi fokus itu ya memang kalau kita mau fokus 100% mengerjakan satu hal saja itu bagus. Tapi kan kita harus berpikir juga apakah dengan satu hal ini kita meninggalkan sesuatu yang memang sudah pasti 5 juta setiap bulan lalu beralih ke sesuatu yang kita tuh belum tahu ini apakah menghasilkan atau tidak. Menurut saya kalau langkah seperti ini yang dilakukan itu nanti takutnya konyol saja gitu ya. Takutnya konyol saja. Jadi kalau menurut saya ya fokus itu memang harus, tapi kita harus tahu juga kapan kita harus fokus 100%, kapan kita harus fokus misalkan fokusnya 50% dulu atau fokus 30% dulu. Nah seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung mau fokus 100%, tidak. Nah masalah resign teman-teman, waktu itu saya ketika menjalankan bisnis online itu 2016 itu pun dimulai dengan masih bekerja. 2016 itu saya ingat banget, saya beriklan itu bulan Oktober, jadi tanggal 12 malam saya menjalankan iklan pertama saya tahun 2016, 12 Oktober 2016. Ketika saya menjalankan itu, saya nggak langsung resign ya, karena saya tahu bahwa ini saya menjalankan Facebook Ads adalah hal yang baru buat saya. Apakah rezeki saya ada di sini atau tidak? Ya, orang lain bisa jadi rezekinya melalui Facebook Ads ini. Bisa dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta, kita nggak tahu ya. Tapi itu adalah orang lain. Itu adalah rezeki dia. Dan kalaupun kita mengerjakan Facebook Ads ya, sama yang kita kerjakan dengan dia, tapi rezeki kita pasti kan berbeda. Sehingga waktu itu di bulan pertama saya tidak resign. Karena saya cari kerja susah. Jadi ujuk-ujuk resign itu nggak mungkin juga. Akhirnya saya Oktober 2016 itu saya ngiklan. Di bulan pertama itu saya fokus nggak itu Facebook Ads? Fokus, tapi fokus saya mungkin cuma 20% karena saya sambil bekerja. 80% sisanya saya fokus ke pekerjaan saya. Saya harus berangkat dari jam 6 pagi misalkan, pulang jam 5 sore. Lalu setelah itu dari maghrib sampai jam 9 saya memeriksa misalkan pekerjaan siswa saya gitu ya. Membuat tugas-tugas untuk besok ketika saya mengajar dan sebagainya. Ketika jam 9 malam pekerjaan sudah selesai semua, tugas-tugas sekolah sudah selesai semua. Jam 9 malam sampai jam 10 saya fokus mengerjakan Facebook Ads. Jadi seperti itu. Bulan pertama itu saya kalau dibilang minus sebenarnya enggak ya. Saya ngiklan 6 juta, balik 5 juta, memang kurang 1 juta. Tapi itu saya anggap sebagai uang sekolah aja gitu ya. 1 juta hilang. Nah kemudian di bulan kedua itu saya baru mulai profit. Bulan kedua saya mulai profit ya kan. Profit sekitar 5 juta kalau nggak salah. Bulan ketiga saya profit sekitar 12 jutaan gitu ya. Nah di bulan ketiga itulah baru saya mulai memikirkan resign. Ya, jadi teman-teman Facebook Ads itu memang bagus ya kalau dikerjain ya, kalau dikerjain itu bagus dan memang benar harus fokus, tapi tadi fokusnya nggak harus langsung 100% ya.
Itu yang pertama ya. Jadi kalau sambil bekerja, saran saya jangan resign dulu ya, tapi tetap kerjakan Facebook Ad-nya sambil bekerja dulu, biar tahu gitu loh, biar tahu bahwa FB Ad ini susah atau enggak sih, FB Ad ini bisa enggak sih kita ngerjainnya gitu. Kalau memang sudah ada hasilnya baru resign. Nah gitu ya. Jadi fokus tetap iya itu, tapi nanti setelah beberapa bulan saya mau fokus 100% adalah di bulan keempat kalau memang dia menghasilkan. Kalau enggak ya berarti jangan gitu loh. Kan sayang teman-teman. Sekarang misalkan punya pekerjaan ya penghasilannya 5 juta setiap bulan. Ujuk-ujuk mau mengerjakan Facebook Ad karena ngelihat orang lain kayaknya ngerjain Facebook Ad itu gampang sekali gitu ya. Kok kayaknya dapat banyak gitu ya. Nah, kita nggak tahu saja yang dilihat oleh kita ya itu ya kayaknya enak-enaknya saja. Tapi kan sebenarnya Facebook Ad itu nggak enak-enaknya saja ya, ada susah-susahnya juga gitu loh. Kalau teman-teman pemain Facebook Ad pasti tahu bahwa susahnya juga lumayan banyak, cuma kan kita nggak ngomong gitu ya. Nah, jadi jangan sampai konyol gitu, jangan sampai konyol. Udah jelas punya penghasilan di atas 5 juta, tiba-tiba mau dilepaskan saja, sedangkan yang di sini kita itu belum tahu banget gitu. Jadi saran saya tadi dijalankan dulu beriringan ya saran saya. Nah, kalau begitu capek dong Bang. Iya, itulah resiko gitu ya. Itulah resiko yang harus kita hadapi ketika kita mau mencapai tujuan kita. Ketika kita punya impian kita, maka resikonya adalah mau nggak mau kita mungkin tidur lebih lama, lebih malam gitu ya. Tidurnya lebih malam dibandingkan orang lain. Mungkin orang lain jam 9 sudah istirahat, kita jam 9 sampai jam 10 atau sampai jam 11 kita fokus di Facebook Ad di 3 jam saja. Nah, orang lain mungkin pagi-pagi sudah bangun jam 5, kita mungkin karena ada tujuan yang harus kita capai, kita bangun lebih cepat. Bisa bangun jam 3 atau bangun jam 2 gitu ya. Karena ada orang-orang yang begitu. Kalau saya dulu ketika masih bekerja, saya itu fokus FB Ad-nya jam 9 sampai jam 11 malam. Lalu saya tidur, bangun nanti sholat subuh. Ada orang yang berbeda. Dia nggak bisa fokus malam karena sudah bekerja, ya, lalu capek, akhirnya dia tidur jam 9. Tapi karena dia punya mimpi, dia ingin bisa Facebook Ad, dia pengen bisa bisnis online, akhirnya dia bangun lebih cepat dibandingkan orang lain. Orang lain bangun subuh, mungkin dia bangun jam 3 sudah bangun, buka laptop, belajar gitu ya, lalu ngiklan gitu. Nah, lakukanlah hal seperti ini dulu. Lakukan hal seperti ini dulu agar teman-teman tahu bahwa oh Facebook Ad itu ternyata begini ya. Oh Facebook Ad itu ternyata begini ya. Nah itu ya. Itu yang pertama tentang fokus. Fokus itu penting, tapi kalau memang kalian belum bisa 100%, maka sekali lagi cukup fokus 20%, 30% dan seterusnya. Bang, kalau misalkan fokusnya 20% sampai 30% berarti hasilnya nggak banyak dong. Oke. Saya bilang, hasilnya memang pasti tidak sebanyak orang-orang yang fokusnya 100% ya. Kalau kita bekerja fokusnya 20%, sedangkan orang lain bekerja di Facebook Ad, beriklan, bisnis online, fokusnya 100%, ya jelas beda lah gitu loh. Ini fokus 20%, ini fokus 100%, yang banyak yang 100% pasti gitu loh. Cuma kan kita harus tahu dulu. Jangan sampai teman-teman langsung ke 100% ya. Karena orang-orang yang fokusnya udah 100% ini, dia sudah melalui yang ini dulu. Dia mungkin sambil bekerja dulu, fokusnya 20%, fokusnya 30%, pas udah ada hasilnya, baru dia memutuskan resign. Kemudian yang kedua teman-teman ya, buat kamu, buat kalian nih ya, buat kalian yang ngelihat saya gitu misalkan, atau pebisnis online yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman misalkan ngelihat saya, wih Bang Seha enak ya gitu ya. Bang Seha padahal punya kekurangan fisik, kakinya polio gitu. Tapi bisa ya punya karyawan misalkan. Tapi bisa ya nggak punya utang. Tapi bisa ya beli mobil, beli rumah, bisa umroh dan sebagainya, enak ya gitu ya. Atau teman-teman ngelihat pebisnis online yang lain di luar sana. Wih itu Mastah kirimannya bisa 1000 ya, mantep gitu ya. Wih itu Suhu kirimannya bisa 2000 sehari, aku mau juga lah gitu ya. Nah kalau teman-teman melihat siapapun yang kayaknya hidupnya itu enak banget gitu ya, bisa kirimannya 1000 ya kan, bisa beli ini beli itu ya. Yakin sama saya bahwa mereka itu sudah sampai pada titik sekarang, itu tuh udah ngelewatin semua titik-titik yang seharusnya kalian lewatin sekarang. Sama seperti anak tangga loh teman-teman. Kalau kita lagi mau naik tangga, agar kita bisa sampai paling atas ya, tangga paling atas itu, kalau kita mau sampai paling atas kan kita harus naikin anak tangganya satu-satu.
Ya, kalau misalkan di puncak tangga itu adalah kesuksesan, kita ngelihatnya bahwa enak ya mereka udah sukses. Tapi ingat bahwa banyak anak tangga yang harus teman-teman lalui. Misalnya saya gitu ya. Sampai pada titik sekarang ini, saya itu sudah melewati banyak hal. Lulus kuliah dengan IPK yang luar biasa. Ya menurut saya luar biasa lah. Saya hampir cum laude sebenarnya. Cuma nggak jadi cum laude gara-gara olahraga saya C. Ya mau bagaimana lagi? Olahraga nilainya diambil dengan cara berlari. Saya jalan aja nggak bener kok disuruh lari. Kan nggak mungkin. Jadi saya tidak jadi cum laude. Lalu setelah itu saya daftar kerja kemana-mana. Ada kali kalau 10-an perusahaan, 10 perusahaan saya kasih lamaran pekerjaan dan nggak pernah lolos. Bayangin, kadang-kadang mikir kan, Bang Seha ini bagus nilainya. Ya kan, nggak neko-neko gitu ya. Saya maksudnya nggak neko-neko ya, saya nggak poya-poya, nggak ini, nggak itu gitulah. Ya menurut saya pada kondisi yang cukup bagus lah, cukup baik lah orangnya gitu ya. Attitude-nya menurut saya cukup bagus lah gitu. Pede banget gua. Tapi ya begitu, nilai bagus, kemudian saya nggak neko-neko. Tapi pas daftar pekerjaan, ada 10 perusahaan saya kasih lamaran pekerjaan, saya nggak pernah diterima. Ya, kalian kalau dulu ngelihat saya, mungkin kalian ngelihat bahwa, kasihan banget Bang saya ya gitu ya. Ya memang kasihan. Saya aja sampai mikir gitu, cari kerja susah. Nanti kalau saya nikah, punya anak, kemudian saya ngasih makan apa anak saya gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu adalah proses yang harus saya lalui. Itu bisa jadi adalah anak tangga yang harus saya lalui agar saya bisa sampai di puncak tangga kehidupan saya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau sukses, mau dapet sampai ke puncak tangga kehidupannya teman-teman, ya teman-teman harus laluin tuh satu-satu. Mungkin sekarang kayaknya kalau ngiklan boncos terus gitu ya. Mungkin sekarang ngiklan sendiri, nge-CS sendiri, packing sendiri, nanti kirim ke JNE sendiri gitu ya. Nah itu yang saya laluin juga gitu. Ketika 2016 saya ngiklan, itu saya yang ngiklan. Istri saya yang nge-CS. Nanti kalau istri saya lagi masak gitu ya, saya kemudian yang balesin CS-nya gitu. Saya yang jadi CS juga gitu. Nanti kalau malam-malam anak udah tidur, saya yang packing sama istri gitu ya. Dan itu dapat kiriman kayak cuma 11 atau 12 kiriman tuh rasanya seneng banget gitu ya. Seneng banget gitu. Besok paginya saya biasanya update iklan, balesin komen gitu. Nanti siang-siang saya harus naik angkot ke JNE gitu. Karena dulu di awal-awal saya memulai bisnis online tuh saya nggak punya kendaraan. Motor nggak punya, apalagi mobil ya. Jadi kemana-mana saya naik angkot. Mau naik Grab atau naik Gojek, waktu itu 2016 baru-baru muncul gitu ya. Dan waktu itu mikir aja kalau misalkan naik Gojek atau naik apa gitu cukup mahal. Jadi saya naik angkot, jadi harus nunggu. Angkot itu kadang-kadang kalau kita udah naik, nunggu penuh dulu baru jalan. Jadi ya panas-panasan lah. Jadi nikmati saja. Nah itu adalah anak tangga yang harus saya lalui. Nah teman-teman ketika melihat yang lain misalkan. Ada suhu atau mastah yang lain kirimannya satu hari misalkan 2.000 gitu ya. Lalu kita berpikir enak ya gitu ya. Nah teman-teman mikir juga harusnya bahwa untuk bisa 2.000 itu pasti dia sudah melalui beberapa anak tangga sebelumnya ya. Mungkin dia pernah boncos, disable gitu. Dan teman-teman juga harus paham bahwa kalau kirimannya 2.000 ya berarti yang masuk yang pesan itu pasti lebih dari 2.000 karena kan closing rate-nya biasanya nggak mungkin 100% ya. Jadi kalau yang terkirim misalkan 2.000 paket bisa jadi yang masuk itu misalkan 2.100 gitu ya atau 2.200, 2.100 misalkan. Jadi 100-nya belum closing. Nah, kalau misalkan kita buletin 2.000 deh biar enak. Kalau misalkan paketnya 2.000 teman-teman, ya pesanannya 2.000 dalam satu hari. Kalau CPR-nya misalkan 30.000, CPR itu adalah cost per result. Mungkin orang-orang yang belum ngiklan di Facebook, buat kalian yang belum ngiklan di Facebook mungkin nggak ngerti. Tapi CPR itu artinya adalah biaya akuisisi yang kita keluarkan untuk satu konsumen masuk ke kita. Kalau biaya akuisisinya adalah 30.000, sedangkan dia dalam satu hari dapat 2.000 pesanan, maka satu hari itu iklan dia adalah 2.000 pesanan dikali 30.000. Itu berarti berapa? 60 juta. Ya, berarti iklan dia dalam satu hari 60 juta. Dan kalau kita belum mampu, ya, itu cukup kita pikirin aja, saya suatu saat akan sampai ke sana. Tapi ya sampai ke sananya ya mungkin bisa tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Karena itu tadi dia sudah berani spend iklan 60 juta sehari.
Kalau kita ngiklannya 100.000 aja masih gemeteran gitu ya, nggak usah ngimpi 2.000 pesanan. Kalau ngiklan 100.000 aja masih gemeteran gitu. Kalau kalian memang ngiklannya masih pas-pasan, ya berarti teman-teman boleh mengagumi siapapun boleh gitu ya, memimpikan apapun boleh. Tapi ingat, mimpi itu adalah tujuan yang mungkin kita capainya setahun lagi atau 2 tahun lagi. Sekarang ya, kalau pada posisi sekarang kita lihat saja kita mampunya apa. Iklan kita mampunya berapa dalam satu hari. Kalau kita mampunya 200, berarti aku cuma 200 bang beraninya. Ya sudah, berarti 200. Lalu kita hitung-hitung saja. Kalau biaya akuisisinya 40.000 dan kita 200 gitu ya, 200.000, berarti 200.000 itu nanti cuma dapat berapa? Dapat 5 pesanan. Dan kemudian gak usah baper. Bapernya gimana? Wih, kiriman kok sehari cuma 5 gitu ya. Padahal tuh suhu-suhu posting-posting, wih kirimannya bisa 1.000, bisa 2.000, kita 5 gitu ya. Lalu kalian menganggap bahwa aduh kayaknya aku nggak bisa gitu ya. Kayaknya aku susah nih, kayaknya ini. Nggak gitu teman-teman ya. Itu memang sekarang teman-teman masih pada posisi di anak tangga yang kesekian. Suatu saat kalau teman-teman bisa tekun ya, bisa tekun, konsisten, istiqomah gitu ya, bisa jadi setahun lagi, 2 tahun lagi teman-teman kirimannya sehari bisa 1.000 atau 2.000 ya. Nah itu 2 hal yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Ini berkaitan dengan tadi pagi ada yang bertanya, dia lagi bekerja, gajinya 5 juta 1 bulan, lalu dia bilang saya pengen fokus FB Ad, saya mau resign. Kira-kira bisa nggak saya langsung resign lalu mengerjakan FB Ad dan di bulan pertama saya langsung dapat minimal 5 juta sesuai gaji saya misalkan begitu. Ya saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu ya, nggak bisa. Ya ibaratnya dia belum pernah ngiklan di Facebook, belum tahu seluk-beluknya lalu tiba-tiba mau resign dan berharap bisa dapat sebanyak gaji dia, nggak bisa. Ya, makanya tadi saran pertama yang saya sampaikan adalah 1, tetap bekerja dengan gaji 5 juta sebulan tadi, alhamdulillah. Tapi harus ada waktu lebih yang disisihkan untuk belajar Facebook Ad. Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya dulu ketika pertama kali ngiklan di Facebook itu saya cuma 2 jam sehari. Bayangin teman-teman, cuma 2 jam sehari. Orang-orang lain di usia saya mungkin malam-malam itu udah tidur. Orang-orang lain di usia saya mungkin malam-malam itu dia kongko-kongko, ngopi-ngopi, ngobrol sampai malam nggak jelas. Ya, saya tidak. Saya memilih untuk 2 jam saya mau fokus di Facebook Ad. Setelah 2 jam, ya, selama 1 bulan saya bisa dapat belasan juta loh, bayangin. Ya, dan orang-orang yang di usia saya tahun-tahun sebelumnya nggak bekerja keras, sekarang jadi apa? Ya, sekarang kehidupan mereka mungkin masih biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka tidak pandai memanfaatkan waktu. Buat kalian yang mau sukses ya harus begitu, gitu loh. Jangan kemudian mikirin ingin poya-poya, hiburan-hiburan saja, senang-senang saja, enggak ya. Keberhasilan, kesuksesan, uang, kaya raya itu bisa terjadi kalau kita bekerja keras ya dan gunakan waktunya. Tadi yang kedua lalu saya bilang bahwa semua orang yang sudah sampai pada kesuksesannya gitu misalkan ya, atau sudah dapat banyak dari Facebook Ad gitu ya, itu pasti dia sudah melewati banyak tahapan yang kita mungkin nggak ngelihat. Ya, dan kita nggak perlu baper ketika kita belum sampai. Mungkin kita memang lagi di anak tangga yang kedua, ketiga, sedangkan mereka sudah di puncak misalkan gitu. Atau dia sudah sampai di anak tangga yang ke-100. Kita masih di anak tangga nomor 2 nih. Itu yang kita lihat udah sampai anak tangga 100. Berarti kan sudah jauh banget bedanya. Dan wajar kalau dia sudah kirimannya banyak misalkan gitu ya. Karena budget iklannya mungkin sudah banyak. Itu ya. Oke, terakhir ini teringat. Teman-teman sekalian, buat kalian yang ngelihat bahwa kayaknya FB Ad itu enak, saya bilang dengan jujur dari hati yang paling dalam bahwa Facebook Ad itu susah. Susah, nggak enak, ya kan? Banyak yang boncos, banyak yang disable gitu ya. Banyak masalah. Jadi di Facebook Ad itu ribet dan jelimet. Tapi teman-teman, ya ada tapinya. Tapi saya yakin ya, jelimet, ribet, susah itu tidak hanya di FB Ad. Teman-teman jualan bakso pasti ribet, jelimet, susah, bener. Teman-teman jualan gorengan pasti susah, jelimet, ribet, ya gitu. Ya, teman-teman mau buka ruko, buka bengkel, ya kan? Atau misalkan buka swalayan, buka ini itu, pokoknya menjalankan bisnis apapun itu ribet, jelimet, dan susah. Nah, jadi buat kalian nih yang sekarang masih tidak punya mental yang kuat,
ya kan? Yang masih cengeng, saya bilang gitulah ya. Buat kalian yang masih cengeng, mendingan nggak usah gitu ya. Daripada nanti kalian ya nangis doang gitu loh. Gitu ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video yang lain. Sekali lagi tetap semangat ya, siapin mentalnya karena di Facebook Ads itu nggak gampang. Bye-bye.